Hey, can we get real for a second? We've been friends for 10 years. I know that you don't like to talk about your life, but a guy with a freaking machete for an arm just chopped our butts in half. DJ Snake. Di video kali ini kita akan membuat sebuah film tentang seorang anak yang menolak menjadi penerus dari penjahat Ten Rings. Wenwu adalah seorang penjahat sekaligus pemimpin dari organisasi Ten Rings. Ia ingin organisasinya itu memiliki masa depan yang cerah dan bagus. Namun, justru hal itu membuat anaknya yaitu Shang-Chi menolak menjadi penerus dan kabur. Lalu, apakah Shang-Chi bertarung melawan Ten Rings atau ia akan menjadi penerusnya? Halo everyone, welcome back to Luhurian TV channel. Kali ini saya akan menceritakan dan mereview film-film update dan pastinya recommended buat kalian tonton ya guys. Of all who came before you. The Legend of Ten Rings dimulai dengan backstory Wenwu atau yang disebut Tony Leung atau yang di dunia MCU memiliki nama sandi The Mandarin. Ya, setelah kasus pencurian identitas oleh Aldrich Killian yang disebut Guy Pearce dan Trevor Slattery yang disebut Ben Kingsley di Iron Man 3 yang kontroversial tersebut, penonton akhirnya bisa melihat sosok asli The Mandarin yang jauh lebih bengis and sympathetic in some way. Wenwu dikisahkan sebagai seorang warlord yang menjelajahi bumi selama ribuan tahun berkat kemampuan The Ten Rings. Selama ribuan tahun tersebut, ia menaklukkan berbagai dinasti dan kerajaan untuk memposisikan dirinya sebagai de facto ruler of the world. Namun, layaknya manusia pada umumnya, Wenwu tidak puas atas kemampuannya. Ia ingin lebih, his craving for more power to dominate the world. Keinginannya terjawab pada salah satu invasinya. Wenwu menemukan perkamen tua tentang desa tersembunyi. Para penghuni desa itu dikisahkan sakti mandraguna berkat energi yang diwariskan naga penjaganya. Berambisi untuk menjadi yang terkuat di dunia, Wenwu mencari desa tersebut tanpa menyadari bahwa apa yang menantinya di sana akan mengubah hidupnya. Wenwu berhasil menemukan desa tersebut. Namun, bukannya menemukan naga, ia malah disambut seorang perempuan cantik, Xiang Li. Tidak Wenwu sangka, Xiang Li mengimbanginya dengan kemampuan menyerupai Aang di Avatar The Last Airbender. Wenwu jatuh cinta kepadanya. Saking jatuh cintanya, Wenwu rela mengakhiri ambisinya untuk menguasai dunia dan memilih hidup bersama Xiang Li. Dengan Xiang Li, Wenwu dianugerahi dua anak. Shang-Chi atau Simu Liu adalah salah satunya. Namun, sebuah tragedi yang menimpa Xiang Li membawa Wenwu kembali ke jalan berdarah, dan ia mengajak Shang-Chi sebagai pewaris Ten Rings untuk menjalaninya bersama. Shang-Chi tidak mau, meyakini ayahnya telah tersesat ke jalan yang salah. Namun, alih-alih mencoba menyadarkan Wenwu, sang ayah, Shang-Chi memilih kabur, mengubah identitasnya, berharap sang ayah tak akan pernah menemukannya. Hubungan Wenwu dan Shang-Chi menjadi jantung dari film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Lewat dialog serta laga kungfu di antara keduanya, penonton bakal melihat betapa kompleksnya hubungan Shang-Chi dan Wenwu. In some way, bakal mengingatkan penonton dengan konflik Darth Vader dan Luke Skywalker yang sedikit banyak dipicu tragedi tewasnya Padme Amidala. Baik Shang-Chi maupun Wenwu sejatinya tidak membenci satu sama lain. Sebaliknya, masih ada degree of respect di antara mereka yang dilandasi kesadaran bahwa ikatan darah tak bisa dihapus begitu saja. Walau begitu, mereka tahu betul bahwa jalan mereka masing-masing tak lagi bertautan. Terlalu personal,
sehingga hanya pertarungan yang bisa memulihkannya kembali. Itu rumit. Tujuan mereka masing-masing tak kalah rumit. Misi dari Shang-Chi adalah menemukan jalan hidupnya. Ia harus memilih antara mengambil jalan yang sudah dibangun sang ayah dan memenuhi ekspektasinya. Ia harus memilih antara mengambil jalan yang sudah dibangun sang ayah dan memenuhi ekspektasinya, atau mengambil jalan yang sepenuhnya berada dengan resiko memecah belah keluarganya lebih jauh lagi. Arc dari Shang-Chi adalah hero's genre Entrock dengan perspektif anak perantauan yang meninggalkan keluarganya jauh-jauh. Misi Wenwu lebih kompleks lagi. Jalan berdarah yang ia ambil, deep down, adalah upayanya untuk menyembuhkan duka yang ditinggalkan Qiang Li. Baginya, memiliki kekayaan melimpah ruah dan kekuasaan tanpa batas tidak ada gunanya jika tidak ada pendamping untuk berbagi suka dan duka. Tiadanya Qiang Li telah melukai Wenwu hingga ke titik ia tidak segan mengambil aksi desperetan melukai orang lain untuk mencoba menyembuhkan luka sendiri. Ia bisa membuat kami ikut merasakan sakit dan duka yang Wenwu derita hingga menjadikannya ayah yang gagal bagi Shang-Chi. Saking bagusnya, kami sadar betul bahwa review ini terkesan memuja-muja karakternya dibanding Shang-Chi. But he's really that good. He's a legend without question. The Marvel Studios beruntung bisa bekerja sama dengan Tony Leung. Rest assured, kisah Shang-Chi dan Wenwu yang kompleks tadi tidak mengesampingkan unsur raga dan spektakel yang menjadi andalan film-film MCU selama ini. Hal tersebut masih ada dan Shang-Chi and the Legend of Ten Rings tidak main-main dalam menyajikannya. Bahkan kami berani mengatakan film ini adalah salah satu film MCU dengan action koreografi terbaik, bahkan melebihi Captain America The Winter Soldier yang dipuja-puja itu. Di tangan mendiang action koreografer dan stunt coordinator Brent Allan, yang merupakan bagian dari Jackie Chan stunt team, laga di Shang-Chi begitu beringas, menghentak, dan intens. Ada banyak homage di film usia dan action Hong Kong 90-an, mulai dari The Legend of Condor Heroes, Crouching Tiger, Hidden Dragon, hingga Police Story. Personal favorit ada pada pertarungan Shang-Chi dan Wenwu, di mana mengingatkan kami pada pertarungan Iko Uwais di Cecep Arif Rahman di The Raid. Ya, problem CGI setengah matang yang melanda sebagian film MCU memang terulang lagi di sini. Ada bagian-bagian yang terasa half-baked sehingga membuat spektakel yang ada terasa kasar secara virtual. Walau begitu, laga yang benar-benar well choreographed hingga bikin kami flashback ke masa-masa layar emas mengalihkan perhatian dari kekurangan-kekurangan tersebut. Everything is well, hingga sulit menemukan kekurangan lainnya dari film ini kecuali masuk ke teritori nitpicking. Namun jika harus menyebutkan lagi, terkadang kami merasa film ini bisa memakai ekstra waktu beberapa belas menit lagi untuk mendetil perjalanan Shang-Chi menjadi pahlawan. Mungkin bisa dengan mengurangi kisah Shang-Chi dan Katy atau Awkwafina. Betapapun bagusnya chemistry antara Simu Liu dan Awkwafina. Somehow the facts of Shang-Chi and Katy were just friends, but there's a lot feelings involved. It just get out of never lol. Overall, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings kembali menunjukkan bahwa Marvel belum kehilangan tajinya dengan membuat film superhero. Terutama origin story, Black Widow hanyalah a small dip their portfolio. Like Thor Dark World, kisah dan laga Shang-Chi benar-benar well developed dengan karakter-karakter yang tidak hanya kompleks, tetapi juga likable. Dan hebatnya, kisah Shang-Chi mau berdiri sendiri tanpa berusaha berkaitan dengan kisah MCU lainnya. Even Iron Man 3, jika melihat mid-credit scan, Shang-Chi is up for a bigger role in the phase 4 of MCU. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Terima kasih, bye-bye.